Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi berkaitan dengan panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi yang akan dilaksanakan mulai bulan Januari tahun 2022 atau di semester 2 tahun ajaran 2021-2022. Informasi ini berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, dan Menteri Agama yang ditetapkan pada 21 Desember tahun 2021. Tentu saja informasi ini akan sangat dibutuhkan bagi sekolah, Bapak Ibu guru, serta orang tua. Baik Bapak Ibu, mari kita langsung ke informasinya. Rujukan informasi ini adalah berdasarkan keputusan bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang ditetapkan tanggal 21 Desember 2021 yang lalu, ditandatangani oleh keempat menteri. Berikut ini adalah penyesuaian surat keputusan bersama empat menteri tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Situasi pandemi yang terkendali menumbuhkan optimisme untuk bersama pulihkan pendidikan. Hampir 2 tahun anak-anak Indonesia tidak belajar sebagaimana mestinya. Pemulihan sangat mendesak untuk dilakukan. Pengaturan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas mulai Januari 2022, semua satuan pendidikan pada level 1, 2, dan 3 PPKM wajib melaksanakan PTM terbatas. Pemda tidak boleh melarang PTM terbatas bagi yang memenuhi kriteria dan tidak boleh menambah kriteria yang lebih berat. Pengaturan kapasitas peserta didik dan durasi pembelajaran dalam penyelenggaraan PTM terbatas diatur berdasarkan cakupan vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing satuan pendidikan, serta vaksinasi warga masyarakat lansia di tingkat kabupaten kota, dikecualikan bagi satuan pendidikan pada daerah khusus karena kondisi geografis sesuai Kemendikbud nomor 167 tahun 2021. Orang tua atau wali peserta didik dapat memilih PTM terbatas atau PJJ bagi anaknya sampai semester 1 tahun ajaran atau tahun akademik 2021-2022 berakhir. Mulai semester 2 tahun ajaran atau tahun akademik 2021-2022 atau di bulan Januari 2022, semua wajib mengikuti PTM terbatas. Kemudian yang ketiga, bagi satuan pendidikan yang terbukti melanggar protokol kesehatan diberikan sanksi administratif dan dibina oleh Satgas Penanganan COVID-19 atau tim pembina UKS. Kemudian berikutnya berkaitan dengan pengaturan pembelajaran tatap muka terbatas, Bapak Ibu, ada beberapa kriteria dan kapasitas PTM, frekuensi serta durasi jamnya. Untuk kondisi daerah PPKM level 1 dan 2 dengan 3 kategori ABC ini, bagi yang sudah memenuhi lebih dari 80% vaksinasi dosis 2 PTK dan 50% lebih vaksinasi dosis 2 lansia di tingkat kabupaten kota, maka kapasitas pembelajarannya adalah 100% Bapak Ibu. Frekuensinya full hari sekolah, durasi jam maksimal 6 jam pelajaran. Ini adalah 6 jam pelajaran Bapak Ibu. Kemudian untuk kategori B dengan vaksinasi dosis 2 PTK 50-79% dan vaksinasi dosis 2 lansia 40-50%, maka kapasitas PTM-nya 50%, kapasitas pembelajaran tatap mukanya. Dengan frekuensi full hari sekolah
durasi maksimal 6 jam pelajaran. Ini adalah 6 jam pelajaran Bapak Ibu, bukan 6 jam waktu ya. Kemudian untuk kategori C dengan kurang dari 50% dari vaksinasi dosis 2 PTK dan kurang dari 40% vaksinasi dosis 2 lansia, maka kapasitas PTM-nya adalah 50% dengan frekuensi full hari sekolah, durasi maksimal 4 jam pelajaran. Kemudian untuk kondisi daerah PPKM level 3 kategori D, untuk vaksinasi dosis 2 PTK lebih dari atau sama dengan 40% dan vaksinasi dosis 2 lansia lebih dari sama dengan 10%, maka kapasitas PTM-nya adalah 50% dengan frekuensi full hari sekolah dan durasi jam pelajaran maksimal 4 jam pelajaran. Untuk kategori E, vaksinasi dosis 2 PTK kurang dari 40% dan vaksinasi dosis 2 lansia kurang dari 10%, maka kapasitas PTM-nya adalah PJJ penuh atau daring Bapak Ibu. Kategori F, PPKM level 4, maka kegiatannya belajar dilaksanakan secara PJJ penuh atau daring juga. Untuk daerah khusus atau 3T, ini kapasitas PTM-nya 100% full hari sekolah maksimal 6 jam. Jadi ini adalah pengaturan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas Bapak Ibu. Silakan di daerah atau wilayah Bapak Ibu itu baik kabupaten kota maupun berkaitan dengan vaksinasi dosis 2 PTK-nya, pendidik dan tenaga pendidikannya, ini masuk di kategori yang mana dengan kapasitas dan frekuensi serta durasi jamnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya, penghentian PTM terbatas sementara. Yang semula di SKB 4 Menteri saat ini di semester 1 ya, apabila ada temuan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, Pemda dapat menutup satuan pendidikan dan menghentikan sementara PTM terbatas paling cepat adalah 3 kali 24 jam. Sedangkan untuk saat nanti yang akan berlaku nanti, SKB 4 Menteri yang baru itu menjadi penghentian sementara PTM terbatas di satuan pendidikan sekurang-kurangnya 14 kali 24 jam apabila terjadi satu klaster penularan COVID-19 di satuan pendidikan tersebut, angka positif hasil ACF di atas 5%, warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi kasus hitam di atas 5%. Apabila setelah dilakukan surveillance bukan merupakan klaster PTM terbatas atau angka positifnya di bawah 5%, PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi dan atau kontak erat COVID-19 selama 5 kali 24 jam. Jadi ini apabila terjadi hal-hal 3 ini dapat dihentikan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan yang SKB 4 Menteri yang baru ini, PTK yang belum vaksin mengajar secara PJJ, dan untuk PTK itu yang menolak divaksinasi padahal vaksin tersedia dan memenuhi syarat divaksinasi dapat diberikan sanksi seperti itu Bapak Ibu. Dan juga untuk orang tua meskipun bukan syarat mengikuti PTM terbatas, orang tua diimbau mendorong anaknya yang sudah memenuhi syarat untuk divaksin sehingga bisa mengikuti PTM terbatas. Kita lanjutkan slide berikutnya. Pembukaan kantin, pedagang, kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler di sekolah. Untuk SKB 4 Menteri yang baru, kantin belum diperbolehkan beroperasi Bapak Ibu. Pedagang yang berada di luar gerbang di sekitar lingkungan satuan pendidikan diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID di wilayah setempat.
bekerjasama dengan Satuan Tugas Penanganan COVID pada satuan pendidikan. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler dalam dan di luar ruangan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di ruang kelas. Demikian Bapak Ibu informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.